begini. Ayo Prof. Ya. Buat Anies, kalau dia jadi presiden, FPI dan HTI ini simalakama. Toh mereka bisa bikin ormas yang baru, bahkan partai baru. FPI dengan singkatan yang berbeda juga hidup orangnya juga sama. Kan pertanyaannya adalah apakah Anies juga akan menggunakan cara-cara yang sama seperti yang dilakukan oleh pemerintahan saat ini, menggunakan tangan besinya, membubarkan ormas-ormas tanpa dialog, membubarkan ormas-ormas tanpa proses pengadilan. Kan itu paradoks. Kekuasaan itu dijalankan sebagaimana mestinya, tidak boleh menjadi alat pukul terhadap lawan politik. Dari faktor yang harus kita pertimbangkan. Mohon izin, kita geser ke topik. Kalau kata Gus Coy ini kurang edukatif. Nah, kita masuk ke topik yang sangat edukatif. Fundamental. Kalau kata Adi Pra ini, saya lebih koalisi perubahan dari Adi Pra, dari Nasdem dan ini menurut dia, menurut Adi Pra, karena nggak ada statement yang jelas delegitimasi atau antitesa dari kebijakan. Apa perubahannya? Nah, kalau nggak jelas gimana? Apa yang saya sampaikan tadi nggak jelas? Adi Pra. Lah, menurut dia, tapi inilah yang jelas. Nah, makanya ini kita perjelas. Kita coba perubahan yang kita lakukan adalah ini. Dan itu kita bisa diskusi begini bareng. Nah, kita perjelas simak, ini. kita simak Dengan isu berikut ini Pak ya. Mainkan Pak Idam. Dia belum kita kode maksudnya. Yang terakhir ini salah satu topik yang fundamental adalah apa yang dilanjutkan dan apa yang diganti dari pemerintahan Jokowi. Salah satunya yang kita menjadi perdebatan adalah ini ada dua ormas yang dibubarkan oleh dilarang oleh Pak Jokowi. Kemudian bagaimana Mas Anies dan koalisi ini melihat ormas ini, apakah akan direhabilitasi ketika Mas Anies jadi presiden atau akan tetap melanjutkan kebijakan Pak Jokowi yang tetap melarang berdirinya dua ormas ini, yaitu FPI dan HTI. Boleh Pak Idam? Karena kalau kita lihat salah satu hal fundamental, misalnya waktu itu Wasekjen Partai Nasdem, Bang Hermawi Taslim menegaskan dengan sangat tegas ya, sambil menunggu Pak Idam ya, yang tidak ada di sana rupanya. Pak Idamnya lupa, kayaknya lagi di jalan-jalan ya, nggak apa-apa lah. Nah itu, Nasdem beri garansi bahwa FPI, HTI tetap terlarang bila Anies presiden. Ini continuity soal prinsip gitu. Nah, secara fundamental katanya. Anies jadi presiden, Nasdem berkuasa jadi ruling party, kebijakan ini tetap gimana? Semua yang baik kita lanjutkan. Nah, ini seberapa benar dulu Gus Coy? Seberapa betul? Begini, itu semua yang sudah dilakukan larangan karena melanggar hukum menurut pemerintahan sekarang, melanggar hukum ya tetap melanggar hukum. Ya, itu masa kita pulihkan? Melanggar hukum kok, ya udah salah, final. Itu hukum politik lain lagi. Ya kan? Nah, nggak usah dipertentangkan di situ, karena sudah melanggar hukum ya sudah selesai. Ya. Tapi mereka sebagai warga negara yang sah, mereka tetap boleh hidup, mereka boleh dipilih, memilih, mau dukung Anies, mau dukung siapa, mereka punya hak untuk itu. Tapi secara institusi, karena sudah terbukti ada fakta-fakta hukumnya, mereka kemudian diputuskan salah, dibubarkan, selesai. Tapi kemudian ini menimbulkan reaksi kan dari teman-teman yang mendukung Mas Anies juga dengan sikap Nasdem yang ingin tetap melanjutkan dan tidak mau merehabilitasi ini. Itu artinya Nasdem taat hukum, konsisten pada hukum. Sementara kita tahu dulu sikap, nanti kita konfirmasi ke Bang Kamhar, sikap Partai Demokrat dan PKS ketika keputusan ini dilakukan tentu saja dengan tegas menolak, karena ini adalah kebebasan, nggak ada itu wajah radikalisme anti Pancasila. Mereka tetap bebas kan? Nah, sebagai warga negara kan bebas, mau mendirikan partai baru atau ormas baru kan boleh juga, nggak ada yang dilarang. Benar. Mantan PKI aja boleh hidup gitu kok, ya kan? Anak cucu PKI boleh hidup kok. Bang Kamhar, Partai Demokrat ini setuju dengan Nasdem tadi bahwa ini akan jadi keputusan koalisi dan akan jadi sikap Mas Anies tidak mau merehabilitasi dua ormas yang sudah
dilarang oleh presiden. Ya ini Bud, Ya, siap. saya mau ikut sedikit. Ya. Tidak harus dibahas karena itu sudah menjadi keputusan negara. Iya. Tidak harus. Kan tidak harus fundamentalnya dibahas. ini kebebasan. Tapi kan hak perubahan berserikat, tadi. perubahan. Kan banyak hal-hal lain di luar itu. Iya. Ya, Ini salah iya, satunya. Salah satunya yang Kenapa prinsipil harus ini katanya. yang dibicarakan? Ya kan prinsipil. Kenapa harus ini yang dibicarakan? Tadi katanya soal itu nggak edukatif. Nggak edukatif. Ini- Loh, masih banyak hal lain. Ya abis ini IKN, abis ini Ya, IKN, abis ini masih IKN. hal Satu lain dong. yang harus lebih ekodatif. Iya, iya. Ini sudah hukum sudah memutuskan, negara sudah Nah, memutuskan, sudah. kita tanya jalan. Demokrat dulu, Gus Coy. Nah, yang waktu itu pada saat keputusan yang dibuat, Perpu, ya. kemudian bersikap berseberangan. Nah, gimana? Iya, betul. Jadi yang pertama persoalan isu ini tentu untuk ke depan ya. Kalau kita bicara ke depan, ada saatnya nanti akan dibahas dan saat ini belum. Tapi kalau kita merujuk atau melihat ke belakang terhadap Perpu apa undang-undang waktu itu ya terkait ormas ini, ya. memang Partai Demokrat bersama dengan PKS ya waktu itu pandangannya adalah kita tidak mendukung atau berbeda pandangan dengan sikap pemerintah karena secara prosedur maupun ada substansi-substansi yang kami pandang kontra demokrasi atau tidak bersesuaian, dan itu tentu menjadi catatan demokrasi bagi Partai Demokrat sampai saat ini. Dan tetapi kalau pertanyaannya untuk ke depan, saat ini belum ada urgensi untuk membahas itu bagi kami dan belum dibahas, memang belum dibahas. Pada saatnya pasti akan dibahas, ya kita tunggu nanti. Itu yang ini Karena sudah ada garansi jaminan tadi ya Pak Idam yang tadi Pak Pendapat Idam ya. provokator dulu. Provokator siapa? Aku. Oh, tadi Adi Pray. Adi Pray ya. Kan tadi bilang provokator. Iya, iya, iya. Jadi gini. Adi Pray yang dituduh. Silakan Prof. Iya, saya mewakili Adi. Prof. Silakan, Prof. Iya, iya. Silakan Prof. Mewakili juniornya. Jadi begini. AMI ya. Jadi begini. Ayo Prof. Ya. Buat Anies, kalau dia jadi presiden, FPI dan HTI ini simalakama. Ya. Bagaimanapun yang kita ketahui bahwa ketika Anies menjadi gubernur, itu dukungan FPI dan HTI itu ada dan besar, ya, untuk memobilisasi kelompok-kelompok Islam yang berseberangan dengan Ahok. Itu jelas. Kalau partai-partai kan sembunyi-sembunyi nih, ya kan, main di TPS saja. Tapi kalau mereka ini jelas gitu. Nah kemudian dengan ada peristiwa-peristiwa tertentu, akhirnya ini dilarang, kan gitu. Nah, kemudian sekarang begini, kalau seandainya Anies jadi presiden, posisi mereka itu misalnya tidak direhabilitasi. Nah, ini kan kita berandai-andai Gus ya, gitu. Nah, jadi kemudian mereka bikin demo besar-besaran, presidennya Anies Baswedan, ya kan, besar-besaran. Bagaimana sikap Anies menghadapi demo yang besar-besaran ini yang akan bergelombang besar, kemudian bisa menjatuhkan dia juga sebagai presiden? Karena ketidakpercayaan dari kelompok Islam ini terhadap Anies misalnya. Apakah dia harus membunuh? Ya kan gitu misalnya. Loh bukan, artinya kan demonstrasi itu kan ada terjadi pukul-pukulan, ada yang mati, entah siapa yang menembak, kita nggak tahu. Nah ini kan akan memakan korban. Bagaimana sikap Anies yang orang harapkan dia sebagai seorang yang moderat, orang intelektual, filosofis, kan gitu. Yang diharapkan tidak akan terjadi hal-hal seperti yang kita lihat demonstrasi sebelumnya. Banyak makan korban. Bagaimana sikap Anies sebagai presiden menghadapi itu? Inilah yang saya katakan bagi Anies, FPI dan HTI ini bagi Anies itu simalakama. Sementara kata Gus Coy tadi bahwa ini ada hukum seperti ini. Sudah benar. Oke. Tetapi kan orang yang namanya menuntut hak, menuntut, ya kan, minta supaya ini direhabilitasi, dicabut semuanya. Kamu kan presiden, kita dukung Anda. Masa Anda nggak bisa kasih sesuatu kepada saya? Demo lah mereka. Terus bagaimana? Nah ini yang saya katakan harus ada. Boleh komentar? yang Ya boleh. Oke. kita juga komentar. Saya kira Bang Zulfan itu mudah-mudahan terlalu jauh pikirannya, nggak sampai ke situ, kan? Karena begini, saudara-saudara kita di HTI, mantan HTI dan FPI, hak-hak pribadi mereka semuanya terjamin. Yang dibubarkan kan institusinya, karena dipandang dari berbagai segi hukum oleh pemerintahan yang sekarang dan terbukti di pengadilan. Toh mereka bisa bikin ormas yang baru.
bahkan partai baru. FPI dengan singkatan yang berbeda juga hidup orangnya juga sama. Tapi nggak Jadi segampang, nggak sampai segitu. nggak segampang Bahkan- itu, Gus. Ya, saya itu. berasumsi mereka orang-orang baik tidak akan juga merepotkan Mas Anies ketika jadi presiden. Dan yang penting substansi, mereka sebagai warga negara tetap punya hak hidup yang layak seperti yang lain. Dan Anies memang misinya sebagaimana keinginan kita semua adalah keadilan sosial. Mereka juga harus memperoleh perlakuan yang adil. Kan begitu. Tapi itu saya kira tuntutannya, perlakuan yang adil. label sebagai Ormasnya apa, yang apapun namanya, Sebagai selama terlarang, tidak Gus. bertentangan dengan Pancasila. Ini kita kan sudah komit. Ini terhadap Pancasila. divonis bertentangan. Hah? Makanya dilarang. Iya. Lah ya, kita kan Ya, dan Nasdem setuju dengan koridornya ya, kan putusan apapun. itu. Ya, apapun ormasnya, partainya, mereka boleh mendirikan asal tidak bertentangan Pancasila. Kita kan sudah sepakat ini. Terkait Ya, dengan perbedaan sikap yang sangat prinsipil dengan dua rekan koalisi lain, Partai Demokrat dan juga PKS tentang isu ini gimana, Gus? Ya, itu kan belum menjadi prioritas kita. Kita tidak mengangkat itu. Kita akan mengambil hal-hal yang sama, yang positif, ya kan? Tidak ambil hal-hal yang sekiranya kontroversi. Ya, ya. Betul. Jangan diarahkan ke situ. Ya kan? Jadi, Kami nggak mau diarahkan ini, ke situ. makanya ini ada Intinya- perbedaan pandangan. Kalau Gus Coy ini kan melihat pandangan kenyataan apa yang diharapkan dalam jangka pendek. Saya kan selalu bicara dalam jangka panjang karena saya ini punya imajinasi. Iya kan? Orang lain nggak punya ya? Loh, Kita bukan. juga punya imajinasi. Bukan. Saya adalah orang-orang HTI akan baik-baik Bukan, aja bukan, kepada bukan. mantannya. Cara gini, Itu gini. nggak ada demo Gini, ya, jadi Gus? ini ya. Jangan Jadi, yang lain dianggap juga nggak punya bukan. imajinasi. Pendekatan yang disampaikan itu kan Pendekatan positif. Nah, Nah, saya kan pendekatan imajinatif. Imajinasi saya mengatakan Imajinasi saya mengatakan juga positif. itu terhadap oke, mantan-mantan itu HTI. nggak ada masalah. Itu saya setuju aja. Bang Kamar, Ya, sebenarnya. tetapi saya mengatakan Bagi Partai Demokrat pada masa itu ya, kenapa kemudian kita memiliki pandangan yang berbeda ketika yang terbaca adalah bahwa kekuasaan atau penguasa menggunakan instrumen hukum dan kebijakannya sebagai alat gebuk terhadap ormas atau kelompok-kelompok yang berbeda. Ini yang tidak kita inginkan. Dan kita berkeyakinan ke depan Nasdem juga pasti punya pandangan yang sama, Mas Anies juga punya pandangan yang sama untuk menjunjung tinggi demokrasi, mewujudkan good governance dan sebagainya, tidak akan menjadikan alat hukum atau hukum sebagai alat kekuasaan. Jadi kita mewujudkan restat atau negara hukum, bukan makstat atau negara kekuasaan. Kami membaca praktek itu terjadi ketika pada saat penetapan kebijakan berkaitan dengan ormas itu yang ya karena hanya dua tuh yang memang berbeda dengan penguasa saat ini kan. Oh, itu gitu, Gus, ya? bacaannya. Anda setuju, Gus? Ini Negara- ke belakang, boleh pandangan punya ke belakang. pandangan begitu ya boleh, tapi ini Negara belum kekuasaan. masuk Untuk ke depan kita mau demokrasi Ya, yang makin setuju solid, bahwa makin berkualitas. Hukum jangan Panglima. dijadikan alat kekuasaan, kita setuju Iya, 100%. Memang begitu, negara Indonesia negara hukum. Ya. nanti kan Habib Rizik bilang tesis saya ini kan mengenai Pancasila. Loh itu boleh dia bilang begitu, ya kan boleh. Disertasinya ya? Ada disertasinya, atau Disertasinya kan tesisnya. begitu tesisnya. Boleh ya. Jadi, Tapi makanya semua- nanti kan dia bilang sama Anies, ya kan sebagai presiden, Pak Presiden, ini tesis saya tentang Pancasila, disertasi saya, ya kan? Gue mau nyebut sesuatu tapi gak enak. Lanjut, Bang. Bagaimana? Itulah problemnya itu. Saya tetap melihat ini problem nanti ke depan. Ini fundamental nggak menurut Bang Zulfan? Ya kalau bagi orang Ini problem- bagi maksudnya orang ini seperti perdebatan yang Gus fundamental Coy nggak? ini tidak fundamental, tetapi bagi FPI tidak semudah itu. Emangnya bisa Nasdem berubah tiba-tiba ganti nama apa gitu, rubah satu huruf aja itu udah susah kan? Yang namanya membangun organisasi itu kan tidak gampang, ada biayanya. FPI itu dibangun menjadi terkenal, menjadi besar di seluruh Indonesia. Saya ketemu orang-orang FPI itu ada di Riau, di Lampung, di mana-mana, di Aceh, di mana ada. Terus ganti nama itu kan nggak gampang, ya kan? HTI misalnya, mereka ini organisasi internasional, bukan hanya ada di Indonesia, ada di London, ada di Turki, ada di Mesir, ada di mana-mana. Hizbut Tahrir ini. Terus kita suruh ganti nama, bagaimana? Jadi inti dari mereka adalah keadilan sosial. Kita harus
diperhatikan semua kelompok-kelompok masyarakat termasuk mantan-mantan HTI, mantan-mantan HTI. Negara ini nanti Presiden Anies itu melayani tuntutan bukan hanya dari mereka, dari semuanya. Presiden untuk semua. Jadi semua diperhatikan, Oke. semua pasti ada solusinya. Jadi nggak usah khawatir. Oke. Kita harus tetap optimis melihat masa depan. Ya, jadi kalau Setuju. kata Gus Coy, Problem-problem kita di tengah jalan pasti sohih ada, ini, tapi selalu ada pernyataan ini solusi. sohih ya. Sohih ini. Ya udah kita lempar. Kita optimis. Ya, Dr. melihat Adi masa Pre depan. dulu Dokter Adi sebagai- Pre, ini hal sebagai yang penutup. fundamental atau enggak nih, dan bagaimana Anda melihat ini nih? Ya tergantung cara melihatnya antara fundamental dan tidak fundamental. Pertanyaannya ini cukup provokatif, perlu dijawab nggak nih? Ya, itu. Silakan. Gimana Anda melihat ini tadi? Kita ini nungguin Anda sini buat ngejawab. Iya. Ya apa namanya? Kalau kita melihat Anies kan sebenarnya sejak dicapreskan oleh Nasdem mencoba untuk menghilangkan bahwa Anies ini dekat dengan kelompok-kelompok yang dianggap selama ini radikal, intoleran, dan jelas-jelas mengusung ide-ide khilafah dan syariah. Kan begitu ceritanya. Maka tidak mengherankan kalau kemudian Gus Coy menggaransi kalau Anies misalnya bertanding dan menang, maka HTI dan API tetap akan dibubarkan karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Cuman kan problemnya, Anies ini kan selalu dikesankan sebagai sosok yang cukup demokratis, dia moderat dan pikirannya very inklusif. Nah, kan pertanyaannya adalah apakah Anies juga akan menggunakan cara-cara yang sama seperti yang dilakukan oleh pemerintahan saat ini, menggunakan tangan besinya, membubarkan ormas-ormas tanpa dialog, membubarkan ormas-ormas tanpa proses pengadilan. Kan itu paradoks, bertabrak-tabrakan. Bukankah seorang liberal sejati, bukankah seorang demokrasi sejati adalah mereka yang membiarkan segala apapun tumbuh berkembang di negara ini selama tidak menggunakan cara-cara kekerasan. HTI dan API itu boleh dibubarkan kalau dia menggunakan cara-cara kekerasan, merongrong negara, dia menggunakan senjata, menggunakan kekerasan untuk menyebarkan paham-paham politiknya yang disebut dengan khilafah dan syariah. Tapi kan itu tidak dilakukan. Makanya ini yang saya sebut sebagai sesuatu yang paradoks. Satu sisi Anies dipersepsikan sebagai sosok yang dia cukup dialogis, terbuka dengan pikiran apapun, tapi pada saat yang bersamaan pola pikirnya sama atau ingin disamakan dengan pola pemerintah saat ini. Kalau ada istilah-istilah khilafah, istilah-istilah Islam atau istilah apapun yang dianggap tidak sesuai dengan NKRI dan Pancasila, dia digebuk dan dibubarkan. Itu kan problematik sebenarnya. Memang dari segi elektoral tidak terlampau menguntungkan, makanya Gus Coy ingin mengakhiri perdebatan ini. Karena nggak ada untungnya secara elektabilitas. Karena ini perdebatan-perdebatan yang memang tidak membumi, tidak ada kaitannya langsung dengan kesusahan dan kemiskinan rakyat, gitu ya. Karena yang dinanti oleh rakyat itu adalah sembako, sumbangan sosial, kerja-kerja nyata, bukan sesuatu yang sifatnya diskursi. Tapi bagi pemilih rasional, positioning ini menjadi penting. Kalau misalnya teman-teman Nasdem ataupun nanti mungkin diamini oleh Demokrat dan PKS juga akan menggunakan pola yang sama dengan yang dilakukan pemerintah Jokowi dalam menangani ormas-ormas yang dianggap menggunakan jargon-jargon agama berlebihan, overdosis beragama, ya tidak ada itu yang disebut dengan perubahan. Sami'na wa ta'na saja. Kan itu yang sebenarnya dinanti. Berani tidak misalnya kalau poros perubahan ini menang, pola-pola penanganan kelompok-kelompok yang dianggap bertentangan dengan NKRI dan Pancasila itu dengan cara-cara dan ideologis, dengan cara-cara misalnya demokratis, dengan cara-cara ideologis. Saya membayangkan HTI dan FPI itu ditantang berdebat dan berkelahi. Coba tunjukkan oleh mereka, apakah ada bukti di negara-negara di dunia itu yang misalnya berani menunjukkan kesuksesan tentang negara khilafah ataupun negara Islam? Enggak ada. Saya membaca HTI dan FPI itu hanya sebatas retorika belaka. Menunjukkan bukti khilafah itu sukses enggak ada kok. Menunjukkan negara Islam itu sukses tidak ada kok. Karena dua sistem politik ini, syarat Islam ataupun khilafah Islamiyah, merupakan produk-produk yang bertentangan dengan negara-negara modern seperti yang kita anut seperti Indonesia, bertentangan dengan demokrasi, penghargaan terhadap HAM juga rendah, menjadikan perempuan sebagai second class citizenship dan seterusnya dan seterusnya. Ini lebih substantif sebenarnya perdebatannya, ini edukatif dan harus dilanjutkan perdebatannya. Tapi sekali lagi untuk konsumsi politik elektoral tidak terlampau penting. Jadi itu yang saya bayangkan dengan poros perubahan itu sebenarnya, Bang Farhan dan Mbak Gus Coy ya. Kalau ada narasi-narasi politik dari ormas tertentu yang bertabrakan dengan Pancasila, dinilai melanggar undang-undang, ajak kelahi pikiran mereka itu. Tunjukkan bukti mereka bahwa mereka narasinya lebih kuat, ada contoh dan praktik politik dan sistem politik yang jauh lebih keren
dari sistem demokrasi yang kita anut seperti sekarang. Jangan HTI dan FPI ini hanya sebatas retorika biasa. Karena selama ini misalnya dimarginalkan secara politik, mereka mencoba untuk bikin analisa-analisa genit, sistem-sistem yang menurut mereka genit, dan sebenarnya mereka sendiri tidak mungkin kuat bisa menjalani dengan sebuah sistem yang rada-rada Islami itu. Sorry to say, kita anak pesantren dengan sistem apapun sanggup. Mau sistem Islam, mau sistem khilafah. Tapi belum tentu dengan mereka yang menggaungkan sistem khilafah dan syariat Islam itu sanggup hidup dengan sistem Islam. Coba bisa dibayangkan, laki-laki dan perempuan nggak boleh berjumpa. Ya, saya di kampus UIN, kalau sistem Islam ataupun sistem khilafah, ada UIN Ikhwan, ada UIN Akhwat itu. Termasuk misalnya adu perspektif Ikhwan, adu perspektif Ikhwan. Aduh, nggak sanggup saya yakin mereka ormas-ormas itu. Kalau Adiprai 10 tahun di pesantren, terbiasa tidak melihat modernitas, terbiasa tidak mengakses internet, terbiasa tidak melihat misalnya keindahan-keindahan wanita. Tapi mereka yang menggaungkan jargon-jargon itu, saya khawatir nggak paham dan hanya sebatas bentuk kegenitan supaya mereka itu diperhatikan sebagai sebuah entitas dan identitas politik tertentu yang juga layak untuk diperhitungkan di Indonesia. Saya membaca perdebatan HTI dan FPI ini kan yang banyak protes dan kritis itu justru lahir dari kelompok-kelompok yang selama ini memang mendukung Jokowi paling depan. Senior saya itu Saiful Mujani, bisa dicek Twitternya. Waduh, marah-marah betul di Twitternya soal pembubaran HTI dan FPI itu. Karena mazhab liberalisme itu menjamin kebebasan apapun berserikat, berkumpul, berorganisasi selama tidak menggunakan cara-cara kekerasan. Nah, ini yang sebenarnya narasi yang kita tunggu betul dari poros perubahan politik yang konon punya capres lulusan Amerika yang pastinya menjunjung tinggi liberalisme individu, liberalisme organisasi yang tanpa bisa diintervensi oleh tangan-tangan besi itu. Adiprai, kita Gimana provokasinya? Kita pindah dari susu dulu. Kita masuk ke hal lain. Saya mau tanya, menurut Anda, ya, menurut Adiprai, apakah nanti Anies ketika jadi presiden, ini kan kita bicara kira dari pendekatan perspektif tadi, apakah kalau Anies jadi presiden nanti itu akan tetap melarang FPI dan HTI atau dia akan merehabilitasi kembali? Nggak dengar. Adiprai, dengar nggak? Halo? Halo. Coba ulangi lagi Bang, ulangi lagi. Udah Bang. dengar? Sekarang dengar. Ya, halo, ya, yang mendengar. Ya. Coba kasih dulu barang itu. Menurut Adiprai, ketika nanti misalnya Anies menjadi presiden, apakah dia akan tetap melarang FPI dan HTI atau dia akan merehabilitasi lagi kehadiran HTI dan FPI ini? Ini saya pertanyakan ini sesuai dengan perspektif dari Adiprai tadi tentang figur Anies. Tergantung cara menjawabnya. Kalau Anies bukan petugas partai, Anies bebas menentukan sikap politiknya. Sebagaimana Anies bebas menentukan siapa cawapresnya nanti di 2024. Tapi kan begitu. Artinya Anies bebas nilai, tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Kalau kita melihat mental model, basic knowledge-nya Anies, lulusan luar negeri, mantan rektor Paramadinah, aktivis HMI, saya kira cukup toleran dengan perbedaan apapun. Jadi akan ada rekonsiliasi politik dengan kelompok-kelompok yang selama ini bertentangan dengan Pancasila dan NKRI itu yang tanpa proses melalui pengadilan. Tapi kalau Anies diposisikan sebagai petugas partai, ya, terutama oleh partai pengusung yang tiga, tentu seperti yang disampaikan oleh Gus Coy, Anies akan tetap melarang HTI dan FPI karena Anies tidak bebas nilai. Semua tingkah pola, pernyataan dan kebijakan Anies tentu saja sangat tergantung kepada siapa partai-partai yang telah mendukungnya. Itu saja sih sebenarnya, Bang. Ya, tinggal Abang ini mau memposisikan Anies ini bebas nilai ataukah Anies tak bebas nilai. Jadi tapi sekarang kan ternyata dalam pendapatnya Adiprai ini kan Anies ini kan sekarang masih petugas partai ya. Kalau melihat sekarang, itu kan panggung depan, kita nggak pernah tahu. Petugas partainya yang mana? Kan ada 3 partai pengusungnya. Tidak ada istilah, Oh. nggak ada istilah sedikit, tidak ada narasi atau istilah yang digunakan kami bertiga ini Sebagai bahwa Anies sebagai petugas partai. Ini adalah
kita usung sebagai pemimpin nasional, Presiden Republik Indonesia, kepala negara, kepala pemerintahan. Dia nanti bekerja satu sesuai dengan undang-undang. Ya. Ya. Yang kedua, kebijakannya disesuai dengan kepentingan publik. Publik diantaranya adalah ada mantan-mantan HTI, ada mantan-mantan EPI, ada mantan-mantan PKI, ada mantan. Itu semua adalah rakyat Indonesia, semua harus diperhatikan. Semua yang sudah ketetapan hukum komunis sudah dibubarkan, ya sudah dibubarkan. Selanjutnya partai-partai lain yang apa itu, ya sudah. Nah, itu kira-kira. Jadi dia harus adil, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Jadi Anies bukan petugas partai Gus ya. Bukan. Kecuali idenya Bang Zulfan waktu itu Ya. kan Anies jadi pengurus atau ketua Pak Nasdem. Ketua gitu. umum partai. Ya, ya. Ya boleh Soalnya aja usul. Gitu. Anies kan bukan tugas partai karena antitesanya petugas partai ya. Astagfirullah. Tori, berbahaya sekali Anda. Ya, daripada kita Kan berbahaya. gitu, kan Iya. gitu. Kalau ngikutin logika dari Bang Zulfan Ternyata- ke Tapi Gus jangan Coy. diomongin kalau Iya. ngomong gitu di total politik aja. Jangan di layar detik ini Pak Tori. Saya pikir Alexander Sudrajat paling bahaya. Ternyata Torik juga bahaya ya. Enggak, jadi tadi Adi tadi itu memang ini wacana yang yang menarik secara akademik ya. Dan ini menarik untuk di kampus, tapi enggak begini nih. Kita kan nggak sempat kan paradigmatik menarasikan diskusinya. pikiran saya, pikiran kami kita ya semua. Ini saya kira kita berpikir potongan-potongan ya. Pikiran kita yang di sini kan potongan-potongan. Oke. Siap. Saya tertarik itu, saya termasuk yang tertarik. Tapi ini untuk topik bicara yang soal- edukatif dan paradigmatik. ya. Ya, Nah, itu ya, memang udah, harus udah dapat Ini bilang pengakuan loh. edukatif. itu Udah dapat forumnya harus pengakuan. serius. Enggak yang menggunakan istilah gelut tadi macam-macam itu yang seolah-olah seru. Nah, itu tuh rakyat kok dipertontonkan dengan narasi-narasi yang kayak begini itu kan Siap. kurang edukatif. Bang Kamhar, terakhir. Ya, jadi kami percaya ya figur Mas Anies, kenapa kemudian Partai Demokrat mengerucut kepada Mas Anies, kami memandang beliau adalah figur yang merepresentasi aspirasi perubahan dan perbaikan atau antitesis dari yang ada saat ini tentunya. Kenapa? Kami percaya bahwa pilihan-pilihan cara yang demokratis berdasarkan rekam jejak beliau memimpin DKI dan sebagainya itu menunjukkan kualitas kepemimpinan Mas Anies ya, untuk kemudian Partai Demokrat sampai pada titik bahwa ini representasi, ini pemimpin perubahan. Sama halnya dengan Mas Ketum kami, Mas AHY, yang kami pandang linear dengan Mas Anies sebagai pemimpin perubahan. Yang Antara, istilahnya? Tentu mengambil Ente posisi suka yang benar berbeda kalimat antitesa, dengan ya. pemerintah, karena ada banyak tentu yang harus ditinjau ulang atau dikoreksi, termasuk Suka misalnya tadi sekali. kami lebih melihat kepada bagaimana kekuasaan itu dijalankan sebagaimana mestinya, tidak boleh menjadi alat pukul terhadap lawan politik. Atau ya kita setuju bahwa demokrasi itu intisarinya adalah yang berani kami tegaskan sebagai pembeda antara lain dengan saat ini, termasuk misalnya tentang presidensial threshold. Di berbagai kesempatan itu sudah disampaikan, ke depan kita tak ingin ada lagi threshold seperti ini yang memang juga tidak lazim di berbagai negara demokrasi manapun. Ketika pileg dan pilpres dilakukan serentak, diterapkan threshold presidensial. Ini yang misalnya tentu ke depan kita akan perjuangkan bersama untuk Dulu merubah Demokrat yang usul ya. Ya, ini masalah Itu sudah masalah dievaluasi. presidensial Sudah threshold dievaluasi, itu. ya. Presidensial threshold itu kan lahir di 2004. Sebelumnya malah sudah dilahirkan dan Siap. justru dalam perjalanannya itu dimaksudkan untuk menjadi faktor pembatas terhadap Pak SBY. Ada evaluasi. Ternyata evaluasi. kemudian publik memberikan Ya. reward yang berbeda. Oke, Walaupun ada presidensial threshold, Pak SBY dihalang-halangi, tetapi ternyata kemudian Ya. tidak berjalan. Dan dulu Oke, sistemnya adalah pileg dulu baru pilpres, makanya Siap. threshold itu menjadi relevan. Saat ini kan tidak seperti itu. Ya, ini ada Yang upaya berikut pembubaran diskusi ini dari Pak Idam nih Bang, sebelum Abang yang tadi berikut bubarkan juga betul. antara lain terhadap kami baca ada pelemahan peran-peran dari pemerintah daerah. Nah, Ya, kami oke. menyoroti itu dengan serius. Siap. Ke depan
amanah reformasi itu antara lain otonomi daerah, Ya. ada pendelegasian kewenangan, ada pendistribusian sumber Siap. daya. Ke depan kita mau itu kembali di Sebagai afirmasi. antitesa tadi. Iya dong. Iya. Kalau saat ini kan ditarik kembali resentralisasi yang terjadi. Jangan Oke. sampai itu terjadi. Kasih dulu terakhir hikmah dan kebijaksanaan. Antitesa institut. Ini soalnya saya bingung ini. Kita bicara FPI, HTI tiba-tiba kok lari threshold nih. Lah memang itu. Harus Antitesa gitu, tadi, Bang. antitesa Biar nggak itu terlalu kusut. katanya Bang. Mas Harus Anies, digituin. Bang Kamar bilang, Mas Anies Ini dan kan Mas liukan Ahaye loh. itu adalah wajah antitesa Pak Jokowi. Kan, Bang Kamar juga bilang tadi, Iya. jangan sampai negara ini jadi negara kekuasaan. Kekuasaan dipakai untuk Alat gebuk menghukum terhadap orang, lawan. gitu. Salah Nah, satu manifestasinya itu tadi. Nah, tuh. ini Ya. kasih cerita Firaun dulu, Bang. Janganlah, kita ini kalau bicara Fir'aun ini berat. Iya. Fir'aun tuh di total politik aja, jangan di detik, ya kan? Nah jadi saya setuju itu bahwa tadi Anies dan AHY itu adalah antitesis, ya. Bahkan menurut saya akan menuju kepada sintesis hasil, ya. Jadi kalau kita bicara Dialektika. Jokowi tesis, Anies antitesis, sintesisnya bisa jadi ini dalam konteks koalisi ini ya. Karena saya sudah punya sintesis lain juga, yaitu Megawati dan Jokowi kan. Nah, Tapi ini dari Sudah dilarang MK, Bang. Sudah dilarang MK. Gara-gara Bang, Abang begini. ngomong MK udah bantah tadi. Sudah dilarang MK. Nah ini kan sekarang begini. Nah jadi kalau kita lihat Anies AHY ini sebagai sintesis. Ini saya kira satu apa ya? Kalau kita memang sekalian kita mau anak-anak muda yang memimpin negara ini, ya, dengan kemampuan mereka ya. Kita kalau bicara sempurna tidak ada sempurna. Tetapi kan orang dulu percaya, Amerika pun percaya kepada yang namanya Obama yang masih muda atau Clinton yang masih muda, ya. Nah, ini kan Anies juga tidak muda juga. Anies itu 50 berapa umurnya? 52. Kemudian AHY 44. Itu kan Clinton tuh jadi presiden tuh 44 di Amerika. Nah, jadi jangan kita hanya berpikir tarik umur ke atas, tua, tapi yang muda ini juga penting gitu loh. Bahwa muda ini juga kita lihat dari segi kemampuan mereka untuk memimpin bangsa dan negara ini. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari sudut pandang ini layak lah. Tinggal sekarang keseriusannya itu seperti apa. Kan gitu. Jadi saya masih ragu. Saya terus terang saya konsisten mengharapkan Anies itu tetap bisa maju sebagai capres. Soal menang itu soal lain. Ya. Nah, tetapi saya masih terus terang saya katakan saya masih ragu Anies ini bisa maju. Ya. Karena tadi secara manifest memang kita lihat penjelasan Gus Coy, penjelasan elit-elit partai, Demokrat dan lain-lain itu oke. Tetapi yang laten ini belum selesai, ya. Manifest apa yang laten function ini belum selesai. Ini masih jadi perdebatan, saya yakin. Memang habis berdebat kita terus kelihatan makan sama-sama di meja kan. Sebenarnya tadi perdebatannya seru barangkali. Untuk bicara soal seru itu bukan berkelahi ya. Seru itu maksudnya perdebatan yang tajam lah. Masing-masing orang menyampaikan pikiran-pikirannya secara kritis terhadap persoalan-persoalan bangsa dan negara. Mudah-mudahan ya koalisi-koalisi ini tidak hanya bicara soal siapa presidennya, siapa wakil presidennya, bagaimana kabinetnya, tapi bicara substansi persoalan bangsa ini. Ya, persoalan bangsa kita ini dari sudut pandang politik, dari sudut pandang kepentingan ekonomi, hukum dan lain-lain. Nah, ini yang tidak pernah keluar sampai saat ini. Koalisi-koalisi ini Prabowo apa Gerindra dengan PKB nggak keluar juga. Gagasan-gagasan untuk bangsa ini ke depan. Koalisi 3 partai ini Nasdem, Demokrat dan PKS belum juga. Golkar dan lain-lain belum juga. Jadi ini rakyat melihat ini bicara capres-capres saja ini. Mana ide gagasan visi misi ke depan. Walaupun Anies mengatakan visi dan visi itu tidak penting. Yang penting itu rekam jejak. Itu kan Anies mengatakan demikian. Nah terus kalau bicara nggak punya visi gimana? Tapi saya tahu maksud dia itu supaya lebih gampang orang itu menangkap. Ya. Oke, Bang. Karena orang kalau diajak bicara visi terus ini kan terlalu
tinggi gitu. Terlalu visi juga ya. Terlalu visi. Ini Oke. jaga. Biar maksud Anies itu jangan Bang. terlalu visi, Iya, kita Bang. bicara televisi aja. Nah, oke. Pak Torik tutup lah Pak Torik. Boleh Kita sedikit? sudah. Oh sedikit. Oh, Ya. sedikit. Oh, ada lagi. Boleh, boleh. Ya, jadi Antitesa tadi gimana? Ya, jadi para pendukung Anies jangan ragu. Kita harus optimis. Kita sudah dapat partai, PT sudah mencukupi semuanya. Tinggal nunggu waktu deklarasi bersama. Wapresnya sudah pasti ada, kan? Dan kita sambil berdoa, ikhtiar, kerja, dan insya Allah menang Anies untuk Indonesia. Anies capresnya, partainya? Ya, 3 partai. Oh 3 partai. Keren. Koalisi perubahan. Agak beda sama pas yang keliling-keliling ini ya. Mantap. Perubahan. Nggak terganggu bos. Fokus agak tinggi baru. Fokus agak tinggi. Oke, kita sudah dulu malam ini, tidak ada kesimpulan. Selamat malam. Oke, adios. Ya,